Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sholatan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nikmat kesempatan, kesehatan, yang akhirnya kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-6 dari mudzakarah kita terhadap kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yaitu adalah kitab Risalah Isti'arah. Ya, yang mana sekarang ini insya Allah kita akan membahas tentang isti'arah tasrihiyah tabaiyah yang terjadi di dalam huruf, kalimat huruf seperti itu. Karena kemarin kita sudah membahas tentang isti'arah, yang bagian isti'arah dari tasrihiyah dan makniyah, kemudian yang tasrihiyah dibagi dua, ada asliyah dan tabaiyah, dan kita sudah jelaskan, cuman kurang satu untuk yang tabaiyah, yaitu adalah untuk huruf. Kenapa? Karena nanti untuk risalah isti'arah tabaiyah fil harfi ini pembahasannya panjang dan sangat complicated, maka ini perlu diperhatikan dari teman-teman sekalian, gitu ya. Langsung aja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ya. Di sini Syekh memulai pembahasan ini dengan kata wa mithalut tabaiyati fil harfi. Jadi Syekh ini langsung mencontohkan terhadap isti'arah tasrihiyah yang tabaiyah langsung, ya, tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nanti penjelasannya akan ada setelah dikasih contoh ini, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah qauluhu ta'ala, yaitu adalah dari firman Allah Ta'ala. Gimana bunyinya? La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Ya, la usallibannakum fi juzu'in nakhli, gitu ya. Nah, kalau diartikan secara dohir, saya bilang secara dohir ayat ya, itu adalah sungguh aku akan salib kalian di dalam batang-batang pohon kurma. Ya, kalau antum tanya kira-kira konteks ayat ini itu apa? Nah, konteks ayat ini adalah ancaman dari Fir'aun kepada para penyihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah menyaksikan mukjizat beliau. Jadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa kan ini kan menghadapi para penyihir yang menjadi bawahan Fir'aun, ya, yang mana disuruh untuk melawan Nabi Musa dengan sihir seperti itu. Tapi ternyata Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberikan atau mentadhirkan atau menunjukkan terhadap mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berupa ular, seperti itu kan, ular besar yang lebih besar daripada ular-ularnya para penyihir, yang akhirnya para penyihir itu beriman kepada Nabi Musa. Nah, Fir'aun ini nggak senang gitu ya, nggak senang sama dengan berimannya para penyihir. Akhirnya diancam, oh kamu ya, kalau kamu begitu ya sudah, nanti tak salib kamu di dalam, ya, secara dohir ayat ya, di dalam batang pohon-pohon kurma, ya, batang pohon kurma, seperti itu ya. Nah, di sini yang mau anak konserkan atau dari pembahasan kita ini sebenarnya mana sih isti'arah fil harfinya, di kalimat mana sih? Nah, di kalimat ini fi judu'in nakhli. Ya, sebenarnya lengkapnya la usolibannakum itu masuk, tapi kita fokusnya adalah di kalimat fi judu'in nakhli, ya. Nah, sekarang kita agak geser dulu ke pembahasan nahu, karena nanti ada hubungannya dengan nahu ini. Bahwasanya kita tahu bahwasanya fi ini kan, kalau antum memperdalami ilmu nahu, itu adalah maknanya adalah dorfiyah. Dan para ulama mengatakan, qolal ulama ad-dorfiyatu hululu syai'in fi syai'in. Makna dari dorfiyah, maknanya fi itu kan dorfiyah. Nah, pertanyaannya dorfiyah itu artinya apa? Dorfiyah itu artinya adalah hululu syai'in fi syai'in. Apa? Masuknya sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Ya, masukin sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Contohnya gimana? Contoh misalnya Anda contohkan secara logika gampang aja. Contohnya air putih di dalam gelas. Ya, ada gelas nih, di dalamnya ada air putih. Berarti kan di sini apa? Airnya ini masuk ke dalam gelas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dorfiyah. Makanya kalau kita artikan secara bahasa Arab adalah hululu ma'in fi kubin, yaitu adalah masuknya air ke dalam gelas. Nah, ini namanya dorfiyah. Masuknya sesuatu ya ke dalam sesuatu yang lain. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita artikan di ayat ini secara dohirnya, ya, itu apa? Sungguh aku akan salib kalian di dalam batang-batang pohon kurma. Berarti apa? Berarti ini para penyihir ini disalib di dalam, ya, ingat ya, di dalam. Berarti masuk ke dalam pohon atau batang-batang pohon kurma. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang itu disalib,
ya, itu posisinya adalah di dalam batang pohon kayunya, ya kayunya, atau menempel di atas batang kayu. Ya, sekarang Ana mau antum berpikir, orang itu kalau disalib, ya, itu apakah di dalam, ya, masuk ke dalam kayu salibnya atau dia menempel di atas kayu salibnya. Contoh misalnya di sini, ini Ana sampai datangkan gambar ya biar antum mudah, ya. Di sini ada gambar salib di sini. Nah, misalnya ini orang ini kita mau salib dia, ya. Nah, pertanyaannya, posisi orang ini itu ketika disalib apakah masuk ke dalam apa namanya apa ini batang salibnya atau menempel di atas batang salibnya, ya. Atau misalnya gini deh, anggaplah ini pensil Ana ini batang kayu salib, ya. Misalnya ini ada orang ini kalau mau disalib itu menembus atau masuk ke dalam kayu salibnya atau menempel di atasnya. Pasti jawabannya apa? Menempel di atasnya. Gimana kok salib itu kok bisa menembus apa namanya badan atau diri seorang manusia? Kan nggak bisa, ya kan? Namanya disalib itu adalah dia diikat nanti di batang kayu salibnya, kemudian dia disalib, kan disiksa seperti itu, ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita artikan fi di kalimat fi judu'in nakhli dan bermakna dorfiyah, dan dorfiyah sendiri adalah hululu syai'in fi syai'in, maka nanti nggak pas artinya. Bagaimana bisa apa namanya salib itu menembus kayu salibnya orang itu, ya. Orang itu kan disalib namanya nempel di atas. Lah kok ini apa? Ini kok malah masuk ke dalam kayu salibnya. Maka apa? Maka di sini nggak mungkin dong. La yumkinu ayyakuna ma'nahu dorfiyah. Maka apa? Maka fi di sini itu maknanya nggak mungkin bermakna dorfiyah, karena nggak masuk akal kalau bermakna yang hululu syai'in fi syai'in. Maka apa? Maka di sini maknanya nanti disebutkan oleh Syekh di matan apa? Nih. Ai ala juzu'in nakhli. Nah, inilah ya. Jadi fi juzu'in nakhli, ya, ini kan fi bermakna dorfiyah. Tapi fi-nya bukan bermakna dorfiyah atau makna aslinya dari fi itu sendiri. Tapi apa? Ala juzu'in nakhli. Jadi fi-nya bermakna ala, ya, bermakna ala. Yang mana ala itu apa? Maknanya adalah istilah. Berarti di sini ada apa? Ada majas. Karena apa? Karena ada satu lafadz yang dia itu apa? Tidak dipakai kepada makna aslinya, dipakai kepada makna majazinya atau makna far'inya. Nah, berarti di ayat fi apa la usollibannakum fi juzu'in nakhli itu ada majasnya, dan di sini adalah majas isti'arah. Tamam ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, gimana proses isti'arah di dalam huruf? Nah, itu yang kita perlu tahu, ya. Gimana sih caranya kita itu melakukan proses isti'arah di dalam huruf? Apakah proses isti'arahnya itu sama dengan isti'arah yang gampang yang pernah kita bahas? Contoh di apa namanya di lafadz atau contoh ra'aitu asatan fil hammam. Jadi contohnya gimana? Apakah caranya itu adalah ketika ada satu lafadz, misalnya fi nih, misal aja nih ya. Fi kemudian itu punya makna asli yaitu berubah dorfiyah, kemudian punya makna far'i atau makna majazinya itu istilah, kemudian kita cari alakohnya, alakohnya tertamu syabahah, ya, kemudian kita pinjamkan lafadz fi yang aslinya bermakna dorfiyah, kita pinjamkan untuk makna istilah. Apakah seperti itu caranya yang pernah kita jelaskan sebelumnya di isti'arah yang sifatnya asliyah? Kan ini kan tabaiyah, ini sifatnya asliyah. Apakah sama seperti itu? Maka saya jawab tidak. Cara yang seperti itu kalau antum praktekkan di isti'arah yang terjadi pada huruf, maka cara seperti itu atau proses seperti itu adalah cara yang salah. Ya. Kenapa kalau misalnya kenapa kok salah? Kenapa kok di masdar itu caranya seperti itu, normal seperti itu, tapi kalau di huruf nggak seperti itu, nggak simple itu, gitu ya? Kenapa? Karena isti'arah yang terjadi di dalam huruf adalah isti'arah tabaiyah. Yang mana kita tahu isti'arah tabi'ah itu adalah isti'arah yang tabi'atun li amrin akhor, mengikuti mengikuti perkara yang lain, mengikuti isti'arah yang lain, mengikuti tasbih yang lain, gitu ya. Mengikuti sesuatu yang lain dulu baru nanti akan terjadi di hurufnya, gitu ya. Loh, misalnya untuk tanya, kenapa kok isti'arah di dalam huruf itu kok dia itu dihitung tabaiyah? Dia harus ngikuti sesuatu yang lain dulu, gitu ya. Ngikuti sesuatu yang lain dulu atau tasbihnya ngikuti yang lain dulu, gitu ya. Maka apa? Maka jawabannya adalah ada satu kaidah mengatakan yang kemarin kita sudah bahas apa? At-tashbih la yakunu illa fir umul al-mustaqillah wal mustaqirrah. Nah, ingat ya kaidahnya kemarin di video pertemuan ke-5, antum bisa lihat penjelasannya lebih detail di sana. Bahwasanya apa? Tasbih itu tidak akan terjadi kecuali
di perkara-perkara atau di kalimat-kalimat yang sifatnya mustakil dan mustakir. Ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kemarin saya sudah bahas di pertemuan 5, Ana bahas singkat saja di sini. Maksud dari mustakil lah, ya. Tasbih itu terjadi di dalam perkara yang mustakil. Apa sih mustakil itu maksudnya? Apa? Allati tadullu ala maknan fi nafsiha. Yaitu apa? Yaitu adalah kalimat yang dia bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Berarti tidak butuh bantuan kalimat lah lain. Sedangkan huruf pengertiannya apa? Huruf pengertiannya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Kalimat yang menunjukkan atas makna, iya. Tapi apa? Fi ghairiha. Fi-nya di sini bimana sababiyah. Maksudnya apa? Disebabkan karena kalimat lain. Maksudnya adalah huruf gak bisa menunjukkan makna kecuali dengan bantuan kalimat lain. Ya. Dan kalau misalnya huruf itu tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, maka tidak dihitung mustakil. Maka dia ghairu mustakil, dia tidak dihitung mustakil karena nggak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Maka natijahnya nanti karena tasbih tidak bisa terjadi di hanya terjadi pada umur mustakil lah, sedangkan huruf itu bukan umur mustakil lah, maka tasbih tidak bisa terjatuh dalam di dalam huruf. Seperti itu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi isti'arah yang terjadi di dalam huruf itu tidak bisa langsung. Ya, tidak bisa langsung. Ya, karena apa? Karena tasbihnya nggak bisa terjadi di makna asli dan makna far'inya. Nggak bisa terjadi di hurufnya gitu, nggak. Jadi bukan fi diserupakan dengan ala atau maknanya fi kemudian ditasbihkan dengan makna far'inya. Nggak seperti itu ya. Jadi tasbihnya bukan terjadi di hurufnya. Terus pertanyaannya terjadi di mana? Nah, ini pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah at-tashbih yaqa'u fi muta'allaqi ma'nal harfi. Isti'arah, kita tahu kan bahwasanya dari awal kita sudah bilang bahwasanya aslul isti'arati at-tashbih. Ya, itu antum bisa lihat di kitab Tuhfatul Ikhwan. Bahwasanya asal dari isti'arah itu kan ada tashbih. Jadi unsur atau asas dari isti'arah kan tashbih. Nah, sedangkan di sini isti'arahnya kan nggak bisa terjadi di huruf. Nah, terus terjadi di mana? Ya, terjadinya adalah di muta'allaq makna huruf. Ya, muta'allaq makna huruf. Nah, pertanyaannya antum-antum yang tanya, loh apa itu muta'allaq makna huruf? Kok ana baru dengar misalnya, gitu ya. Apa sih muta'allaq makna huruf itu? Nah, sebelum ana membahas lebih lanjut, antum harus tahu dulu, ya, ada dua istilah penting. Apa? Ada namanya muta'allaq makna huruf, ada makna huruf itu sendiri. Ya, bedakan ya. Ada muta'allaq makna huruf, ada makna huruf itu sendiri. Kalau muta'allaq makna huruf apa? Al-ma'nal kulli alladhi yandariju fihi ma'anil harfi al-juz'iyah. Apa? Makna yang sifatnya kulli, yang mana di makna ini tuh nanti di bawahnya akan akan tercakup makna-makna huruf yang sifatnya juz'i. Jadi ada makna nih. Ada makna itu dia sifatnya kulli, sifatnya umum. Yang mana di kesabaran makna yang sifatnya umum ini nanti dia punya bawah-bawahnya atau bahasanya anak-anaknya seperti itu. Nah, itu muta'allaq makna huruf, ya. Kalau makna huruf itu sendiri adalah al makna juz'i alladzi yang jadi itu tahtal makna kulli. Apa? Makna yang sifatnya juz'i yang dia itu tercakup di dalam atau di bawah dari makna kulinya. Jadi makna huruf itu bukan makna kulinya ini, tapi apa? Makna juz'i yang dia itu tercakup pada makna kuli ini. Dan kalau misalnya antum melihat video saya di Isabuji di mantik itu di bab kuli dan juz'i, Anda sudah bahas bahwasanya apa? Kuli itu kan malayamna'u nafsu tasawuri mafhumi kalau di Isabuji, atau boleh kita singkat malayamna'u nafsu tasawurihi anuku isyarikatifi. Kalau juz'i mayamna'u nafsu tasawurihi anuku isyarikatifi. Apa? Kuli adalah satu makna yang tidak tercegah ketika kita mentasawurkan dia, kita membayangkan dia untuk apa? Untuk terjadi syarikah di dalamnya. Jadi kuli itu apa? Makna yang mana ketika kita mentasawurkan makna ini bisa terjadi syarikah. Bisa terjadi apa? Terkumpul atau bersekutu, atau bisa yandaris atau apa? Bisa mencakup terhadap mana-mana juz'i nanti. Kalau juz'i apa? Mayamna'u nafsu tasawurihi an wuqu'i syarikatihi. Apa? Yaitu adalah makna yang dia ketika kita tasawurkan makna tersebut tidak bisa terjadi syarikah. Ya. Nah, kalau misalnya antum masih gimana sih gambarannya itu makna muta'allaq makna huruf sama makna huruf itu sendiri? Gini. Misalnya begini, ini misalnya kita ada huruf nih.
Nah, huruf ini nanti dia ada makna, yang mana maknanya ini dia sifatnya umum. Karena sifatnya umum dia mencakup yang khusus. Nah, yang khusus-khusus ini adalah makna-makna juz'inya. Nah, makna yang sifatnya kulli atau sifatnya umum, yaitu disebut dengan muta'alaq makna huruf. Sedangkan yang khusus-khusus seperti ini, ya makna-makna juz'i seperti ini, itu adalah makna huruf itu sendiri. Ya, jadi makna yang kulli, makna yang umum, yang dia itu bisa mencakup makna-makna yang khusus, makna-makna yang juz'i ini adalah muta'alaq makna huruf. Kemudian makna-makna juz'i ini adalah makna itu adalah menjadi makna huruf itu sendiri. Nah, sekarang antum tanya, loh, terus gimana contohnya, Mas? Contoh dari muta'alaq makna huruf kok ana belum pernah dengar. Ana jawab, sebenarnya bukan belum pernah dengar. Antum sudah dengar, tapi nggak tahu kalau itu tuh muta'alaq makna huruf. Loh iya tak? Iya. Nih, contohnya apa? Contohnya misalnya huruf fi. Fi itu, dia kan dorfiyah. Saya bilang, dorfiyah ini bukan makna huruf itu sendiri. Bukan makna fi itu sendiri. Tapi muta'alaq makna huruf. Ya. Nah ini bagi antum-antum sudah belajar nahu. Ya, mulai sekarang, jangan bilang dorfiyah itu makna huruf. Salah. Tapi apa? Tapi itu adalah muta'alaq makna huruf. Loh, kok bisa? Padahal kan yang anak kenalkan fi itu maknanya dorfiyah. Ya kan? Loh, kok sekarang ini namanya muta'alaq makna huruf? Nah, terus makna huruf fi sendiri apa? Ya, makna huruf fi sendiri adalah dorfiyah, iya. Tapi bukan dorfiyah yang secara mutlak, secara umum benar-benar dorfiyah doang. Enggak. Tapi apa? Makna fi adalah dorfiyah al-muqayyadah bisyai'in. Apa? Dorfiyah yang dia itu muqayyadah. Muqayyadah itu lawannya mutlak. Mutlak itu kan umum, benar-benar global. Kalau muqayyad itu kan dari kata qayyid. Qayyid itu kan terikat, ya. Dorfiyah, tapi dorfiyahnya terikat dengan sesuatu. Ya, terikat dengan sesuatu. Ya. Kenapa kok dibilang muqayyadah bisyai'in? Karena ingat, huruf itu pengertiannya apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiyah. Ya, dia huruf itu kalimat huruf itu kan bisa memang menunjukkan makna, tapi apa? Butuh bantuan yang lainnya. Berarti apa? Berarti dia bisa menunjukkan makna bergantung sama sesuatu yang lain. Berarti maknanya itu bukan punya makna sendiri, tapi makna yang dia bergantung sama sesuatu yang lain. Nah itu loh, makanya kenapa makna huruf itu muqayyadah. Kenapa makna huruf itu muqayyad, benar-benar terikat. Nah itu loh. Contoh misalnya gimana? Contoh misalnya gini. Sholat itu fil masjid. Ya, saya sholat di dalam masjid. Fi di sini maknanya bukan dorfiyah, ya, bukan dorfiyah. Ini muta'alaq makna fi. Nah, makna fi sendiri apa? Ad-dorfiyah al-muqayyadah bil masjid wa sholah. Ya, dorfiyah iya, tapi terikat muqayyadah. Terikat dengan apa? Terikat dengan masjid dan sholah. Loh, dari mana masjid dan sholah ini? Yang pertama, masjid ini diambil dari apa? Bahwasanya masjid ini menjadi madkhul, menjadi majrur, ya. Majrur isim yang dijarkan oleh si fi ini. Ya kan? Itu pertama. Lah terus sholat diambil dari mana ini? Yaitu adalah dari muta'alaq si fi. Jadi kalau antum lihat video anak yang jurumiyah, ya, atau antum pernah belajar ilmu nahwu yang lain, bahwasanya apa? Bahwasanya huruf jar asli, nanti kan huruf jar ada dibagi tiga, ada huruf jar asli, ada huruf jar zaid, ada huruf jar zabib zaid. Nah, huruf jar yang asli itu dia kan bukan hanya butuh majrur saja, tapi apa? Butuh muta'alaq juga. Berarti apa? Berarti huruf jar itu bukan hanya terikat dengan madkhulnya saja, dengan majrurnya saja, tapi terkait juga dengan apa? Dengan muta'alaqnya. Ya, muta'alaq di sini siapa? Yaitu adalah apa? Fi'il, yaitu sholat. Nah, sholat sendiri artinya apa? Sholat. Makanya apa? Makanya makna fi sendiri di sini adalah dorfiyah yang sudah terikat dengan masjid dan juga dengan sholat. Ini contoh pertama. Contoh dari muta'alaq makna harfi adalah dorfiyah. Sama ya? Contoh kedua, ala. Ala contohnya. Ala itu kalau umumnya antum belajar nahwu itu artikan isti'la. Ya. Ana bilang bahwasanya apa? Bahwasanya isti'la itu bukan makna huruf, bukan. Tapi apa? Muta'alaq makna huruf. Jadi isti'la ini bukan makna dari huruf ala. Ya. Tapi dia muta'alaq makna dari huruf a. Ya.
Contohnya, nah terus maknanya Allah apa? Maknanya Allah adalah al-isti'la al-muqayyad bisya'in, sama dengan dorfiyah tadi. Isti'la, tapi terikat dengan sesuatu. Gitu loh, bukan isti'la yang secara mutlak, tidak. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Misal, nih. Jalas tu alal kursi. Apa? Jalas tu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ya, saya duduk di atas kursi. Nah, di sini alanya ini maknanya bukan istilah yang secara mutlak. Bukan istilah yang mutlak yang benar-benar umum, enggak. Tapi apa? Istilah yang muqayyad, terikat dengan apa? Terikat dengan kursi dan juga julus duduk, ya. Nah, kenapa? Karena apa? Karena kita tahu ala ini kan termasuk kalimat huruf. Dan kalimat huruf itu tidak akan menunjukkan makna kecuali dengan bantuan orang lain. Dibantu dengan kalimat lain. Ya. Maka apa? Maka di sini ala itu kan dia bisa bermakna satu karena bantuan dari majrurnya yaitu kursi. Dan juga bantuan dari muta'alaknya si ala yaitu apa namanya fi'il jalasa. Nah seperti itu. Maka di sini barulah si ala ini bisa bermakna. Maknanya apa? Istilah di atas memang. Iya. Tapi di atasnya itu terikat dengan kursi dan juga julus ya dengan duduk. Nah seperti itu. Nah itulah tadi contoh dari mutalak makna harf. Jadi mutalak makna harf itu gampang, yaitu apa? Kalau antum pernah belajar ilmu nahu dan pernah belajar tentang faedah-faedah dari huruf misalnya seperti itu, nah itu tuh sebenarnya mutalak makna huruf, bukan makna huruf itu sendiri. Paham ya? Nah itu misalnya an itu kan lil bu'di wal mujawazah ya. Itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan makna huruf, makna dari an bukan, tapi adalah muta'alak makna dari an. Gitu ya. Contoh lagi misalnya apa? Lam itu kan misalnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan dia bisa dia itu lil milki, bisa dia itu adalah apa syabilil milki dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya lil milki itu bukan apa? Bukan makna dari huruf lam itu sendiri, tapi apa? Muta'alak makna lam. Gitu ya. Jadi antum sebenarnya sudah sering dengar muta'alak makna huruf tapi nggak ngeh aja dan salah mengira bahwasanya itu adalah makna huruf, tapi itu adalah muta'alak makna huruf. Nah, itu loh. Paham ya? Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kita katakan bahwasanya dorfia, istiqla, misalnya kalau an itu lil bu'di wal mujawaza, kemudian lam itu lil milki atau syabilil milki dan lain sebagainya, itu bukan makna huruf tapi kok dihitung muta'alak makna huruf, itu kenapa sih? Karena apa? Karena ada kaidah apa? Al harfu idza ustu'mila la yu'addi illa makna juz'iyan. Huruf kalau dia tuh diistimal, dipakai dia di satu kalimat, di satu susunan tarkib gitu ya, tidak akan memberikan makna atau tidak akan bermakna kecuali maknanya pasti juz'i. Ya. Maknanya pasti juz'i. Jadi huruf ketika dipakai ya di apa namanya, misalnya di sini jalas tuh alal kursi ini kan dia disusun dalam tarkib ya, tarkib seperti ini. Maka apa? Maka maknanya itu pasti makna juz'i. Nggak mungkin makna kuliah atau berupa mutalak makna harf, nggak mungkin. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari takrif dari huruf itu sendiri. Apa? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Apa? Kalimat yang dia itu menunjukkan atas makna disebabkan karena yang lain. Maka apa? Maka kalau dia bermakna itu kan dia butuh kalimat lain supaya menunjukkan makna kan? Supaya dia nunjukin makna. Berarti apa? Berarti maknanya dia itu bukan dia sendiri yang bisa mengeluarkan, tapi dengan bantuan orang lain. Maka maknanya itu pun juga terikat dengan sesuatu yang lain. Ya kan? Dan kalau seperti ini kita sudah katakan kalau misalnya dia maknanya juz'i, yaitu yang apa, dia itu terikat seperti ini, itu dihitung juz'i. Nah itu loh. Maka dari itulah, karena maknanya itu apa namanya nggak bisa dengan sendirinya ya, nggak bisa menunjukkan dengan sendirinya, makanya butuh sesuatu yang lain. Contoh misalnya gini, fi misalnya, fi ini kalau antum taruh sendirian sini, nggak ada kalimat lain, nggak ada majrurnya, nggak ada muta'alaknya, ini nggak akan menunjukkan makna apapun. Ya sudah fi gitu doang. Ya kan? Karena apa? Karena huruf itu adalah kalimat itu adalah alat makna fi ghairiha. Dia butuh sesuatu yang lain. Dia butuh kalimat yang lain. Baru kalau misalnya antum bilang sholaitu fil masjid, ada kalimat lain nih. Ada masjid, ada sholaitu. Maka apa? Maka inilah nanti dia akan menunjukkan makna. Gitu loh. Cuman CV ini kan apa? Dia itu kan bukan hanya berdiri sendirian. Dia itu apa namanya? Disusun dari apa?
tersusun atau terbantukan dengan kalimat lain, yaitu sholat, fiil sholat, dan juga al masjid. Maka maknanya bukan dorfiyah secara mutlak gitu loh. Karena apa? Karena kalau dia sendirian, dia kan nggak mungkin sendiri, dia pasti butuh orang lain. Maka apa? Maka nanti dia maknanya bukan mutlak dorfiyah, enggak, tapi apa? Dorfiyah yang sudah terikat dengan masjid dan juga dengan sholat, ya kan? Karena apa? Karena dia dibantu dengan atau terikat dengan orang lain supaya dia bisa menunjukkan makna. Maka maknanya pun juga terikat dengan sesuatu yang lain. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi terikat dengan sesuatu yang lain. Contoh lagi misalnya kayak tadi jelas soal kursi. Sama, ala di sini maknanya bukan istilah. Karena apa? Karena dia tidak akan bisa menunjukkan makna dengan kecuali dengan bantuan orang lain. Maka maknanya pun juga akan terikat dengan orang lain, terikat dengan kalimat lain. Makanya di sini ala itu bukan maknanya istilah secara mutlak, bukan. Tapi apa? Tapi istilah yang sudah terikat dengan apa? Dengan dengan kursi sebagai madkhulnya, kemudian dan sholat sebagai apa? Sebagai muta'alaq dari huruf ala tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita nanti kembali ke pembahasan awal. Isti'arah fil harfi. Isti'arah fil harfi tasbihnya itu yaqa'u fi muta'allaqi ma'nal harfi. Terjadi di mana? Di muta'allaq makna huruf, dan kita tadi sudah jelaskan gimana sih makna muta'allaq makna huruf itu. Nah, sekarang kita praktekkan di mana? Di contoh yang dibawa oleh Syekh, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Kemudian saya sudah jelaskan bahwasanya fi di sini bukan bimana fi dorfiyah, bukan. Ya, bukan dorfiyah yang muqayyadah bisyai'in, bukan. Tapi bimakna ala, yang mana ala itu artinya apa? Istilah al-muqayyad bisyai'in. Nah, seperti itu ya. Makna. Berarti karena tadi dikatakan bahwasanya isti'arah fil harfi itu tasbihnya terjadi di muta'allaq mana harfi, maka apa? Tasbihnya terjadi di mana? Di antara makna atau muta'allaq makna fi, yaitu dorfiyah, dan muta'allaq makna ala, yaitu istilah. Ya. Jadi tasbihnya terjadi di dua muta'allaq makna harf. Nah, gitu ya. Dorfiyah sebagai muta'allaq maknanya huruf fi, dan istilah menjadi muta'allaq makna dari huruf ala. Makanya nanti setelah ini saya setelah mengatakan contoh la usallibannakum fi judu'in nakhli ay ala judu'in nakhli syubbiha al istiqlaul mutlaq bidorfiyatil mutlaqah. Kan ditasbihkan antara istilah yang sifatnya mutlak, sifatnya umum ya, dengan dorfiyah yang juga sifatnya mutlak, sifatnya umum juga. Nah, itulah. Paham ya? Jadi kita berusaha untuk pelan-pelan memahami maksud Syekh dari peribarat itu gimana sih? Maksudnya kok bisa tiba-tiba syubbiha al istiqlaul mutlaq bidorfiyatil mutlaqah. Ini dari mana? Apa maksudnya? Nah, itu loh. Kita berusaha untuk pahami itu pelan-pelan. Ya. Nah, berarti di sini kita tasbihkan antara dua muta'allaq mana huruf, yaitu adalah dorfiyah dan juga istilah. Yang mana di sini istilah menjadi musyabbah bihi, dorfiyahnya menjadi musyabbah. Atau kalau kita pakai istilah dari rukun dari isti'arah, berarti apa? Istilah menjadi musta'ar minhu, kemudian dorfiyah menjadi musta'ar lahu. Paham ya? Nah, kemudian apa? Musyabah kan ditasbihkan. Nah, seperti itu ya. Maka apa wajib musyabahnya apa? Apa sih? Kan namanya isti'arah kan ada tasbih ya. Ada tasbih di antara keduanya. Apa wajib musyabahnya? Sisi kemiripan antara makna dorfiyah dan makna istilah itu apa? Nah, kita jawab tamakun. Apa tamakun? Menetap. Namanya dorfiyah tadi apa? Kullu syai'in fi syai'in. Ya, masuknya sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Kalau masuk ke dalam sesuatu yang lain itu menetap di sesuatu yang lain enggak? Contoh kayak air. Air ini dituangkan ke dalam gelas. Pertanyaannya, masuk kan? Iya. Menetap enggak airnya di dalam gelas? Menetap. Contoh, ala misalnya. Ala tadi kan artinya di atas yang menempel. Contoh, wadoktu kolami alal mak. Saya taruh pensilku atau bolpenku ini di atas meja belajar. Pertanyaan, menetap gak di atas ini? Menetap. Karena sama-sama punya unsur menetap, antara dorfiyah dan istilah ini sama-sama punya unsur menetap tadi, maka berarti wajhu syabahnya adalah tamakun. Adalah apa? Adalah menetap tadi. Makanya di situ ada kemiripan. Nah, kemiripan dari segi apa ini? Tamakun ini. Tamam ya? Nah, terus kemudian apa? Kemudian nanti setelah kita tasbihkan antara dua muta'allaq mana haraf, kita cari alaqahnya musyabahah, kemudian cari wajhu syabahnya. Nah, terus nanti dari saya itu apa? Fasaro at-tashbih minal kulliyat ilal juz'iyat.
Nah ini kita berusaha untuk memahami ibarat ini sekarang. Ana terjemahkan dulu. Tadi kan dikatakan Syekh, ditasbihkan antara istilah yang sifatnya mutlak. Dengan apa? Ditasbihkan dengan dorfiyah mutlakoh. Bijami tamakun, wajah syabahnya berupa tamakun, menetap. Ya. Fikulin, di dalam keduanya. Di dalam keduanya maksudnya adalah istilah mutlak dan dorfiyah mutlakoh. Nah sekarang Ana terjemahkan yang ini. Fasaro, kemudian mengalir. Apa yang mengalir? At-tasbih-tasbihnya. Dari minal kulliyat, dari kulliyat kemana ilal juz'iyat, sampai ke juz'iyat. Nah gini maksud. Kan tadi kita sudah mentasbihkan antara dua makna kuliah atau dua mutalak mana harfi, yaitu adalah dorfiyah sama istilah. Dan kita tahu bahwasanya apa? Namanya mutalak mana harfi kan kuli. Nah, mana kuli itu nanti kan yang dari tak tahu apa? Tak tahu juz'iyat. Yang mana nanti akan apa namanya mencakup di bawah-bawahnya itu ada apa? Ada makna-makna juz'i, ya. Contohnya apa? Contoh gini. Dorfiyah itu kan dia kuli. Ya, Anda bilang tadi ya, dia mutalak mana harfi dan sifatnya kuli, sifatnya umum. Yang mana di bawahnya nanti ada apa? Ada juz'i-juz'iyat yang makna-makna juz'i dari dorfiyah ini. Contoh misalnya gimana? Al-dorfiyah itu al-muqayyadah, al-dorfiyah al-muqayyadah bil masjid wa sholat. Contohnya tadi, dorfiyah memang terikat dengan masjid dan sholat. Contohnya di sholat itu fil masjid. Ya, ini kan maknanya apa? Maknanya sholat itu fil masjid. Itu adalah dorfiyah yang muqayyadah bil masjid wa sholat. Ya kan? Dia dorfiyah, tapi dorfiyahnya bukan yang umum, tapi yang sudah terikat dengan masjid dan sholat. Nah, ini sifatnya juz'i. Ya, jadi dia adalah bagian atau individual dari apa? Dari dorfiyah yang sifatnya kulli. Ya, contoh lagi apa? Ad-dorfiyah al-muqayyadah bil hamam wa taghawud. Dorfiyah yang dia itu sifatnya terikat dengan apa? Terikat dengan hamam, terikat dengan kamar mandi dan juga mohon maaf BAB. Contoh misalnya apa? Taghawwatu fil hamam. Saya BAB di dalam kamar mandi. Di sini V-nya bukan dorfiyah secara mutlak maknanya, tapi apa? Dorfiyah yang sudah muqayyad, sudah terikat dengan apa? Dengan hamam, kamar mandi dan juga apa? Dan fiil taghawwatu yaitu BAB. Nah, seperti itu. Nah, karena dia itu maknanya dorfiyah tapi bukan yang umum tapi muqayyadah, maka apa? Sifatnya kan juz'i. Maka dia itu adalah bagian dari apa? Bagian dari dorfiyah yang sifatnya kulli. Contoh lagi apa? Salah satunya di ayat dia tadi ad-dorfiyah al-muqayyadah bi juz'in nakhli wa taslib. Apa? Dorfiyah yang sudah diikat dengan batang-batang pohon kurma dan juga salib. Ya, lau salibanakum fi juz'in nakhli. Ya, kalau kita kalau kita kembalikan ke asalnya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga sama sesama juga istilah. Istilah kan juga sifatnya kulli karena dia muta'alaq mana huruf, dia sifatnya umum. Dia punya makna-makna juz'i juga. Contoh, istilah al-muqayyad bil kursi wal julus. Istilah yang dia itu sifatnya terikat dengan kursi dan juga duduk. Contoh tadi apa? Cara soal kursi. Saya duduk di atas kursi. Nah, maknanya ala di sini bukan ala yang istilah secara mutlak, tapi apa? Istilah yang muqayyad dengan kursi sebagai majrurnya, kemudian fi'il jalasa sebagai muta'alaknya. Contoh lagi, al-istilah al-muqayyad bil firash wa naum. Contoh misalnya ada kalimat nimtu alal firash. Ya, saya tidur di atas firash, di atas kasur, ya. Maka ala di sini maknanya bukan istilah secara mutlak, tapi apa? Istilah yang sudah terikat dengan apa? Dengan firash. Karena dia menjadi majrurnya kan? Majrur dari si ala dan juga naum. Kenapa? Karena apa? Karena muta'alaq dari CV itu adalah apa? Fi'il yaitu berupa nama, yaitu tidur. Dan juga istilah-istilah muqayyad yang lain. Ya, jadi masih banyak. Jadi nggak terhasar atau tidak terbatas pada contoh-contoh yang Anda contohkan di sini. Tapi apapun itu, mau itu terkait dengan barang lain atau sesuatu yang lain, tergantung contohnya sebenarnya. Ya. Nah, berarti apa? Berarti setiap muta'alaq mana haraf yang dia itu sifatnya kulli punya juz'i, punya bagian-bagiannya, punya individu-individunya. Nah, maksud dari Syekh tadi adalah fasara atas minal kuliat ila juz'iyat karena tadi muta'alaq makna harfi dua ini kita sudah tasbih, dua-duanya sifatnya kulli dan setiap kulli ini punya juz'iyat masing-masing, maka apa? Tasbihnya bukan hanya terjadi di mana? Di makna kullinya, di dorfiyah dan mustilahnya, tapi apa? Nurun, mengalir. Karena bapaknya itu sudah kena tasbih, anaknya ngikut ngalir tasbihnya itu ke anak-anaknya. Nah itu loh. Jadi karena istilah dan dorfiyah sudah sama-sama kena tasbih, maka apa? Tasbihnya itu ngalir dari bapaknya ke anak-anaknya ini. Nah itu loh. Itu maksud dari ibarat Syekh gitu ya. Makanya atau kalau digambarnya begini, tasbihnya terjadi antara dua makna muta'alaq ini yang sifatnya kulli, istilah dan dorfiyah. Nah, karena bapaknya sama ya orang tuanya ini sudah kena tasbih, maka anak-anaknya ini dua-duanya itu sama-sama kena tasbih juga. Paham ya? Jadi tasbihnya
mulainya itu bukan dari makna juz'inya, bukan, tapi apa, dari makna kulinya ini loh. Nah, itu ya. Paham ya? Aywa. Baru setelah itu Syekh melanjutkan fastu'irat lafdatu fi al-mawdu'ah lidorfiyatin juz'iyatin khosoh listi'lain juz'in khosin. Nah, apa ini maksudnya? Karena tadi kita sudah katakan, pertama kita harus tasbih dulu. Kalau misalnya istiarah terjadi di huruf ya, tasbih dulu antara dua muta'alaq mana huruf. Di sini dorfiyah dan juga istilah. Kemudian karena dorfiyah dan istilah itu sama-sama punya individunya, punya bagiannya, ya masing-masing dan punya banyak ya seperti itu ya. Maka apa? Karena orang tuanya sudah ditasbih, maka anak-anaknya ngikut atau dapat tasbih juga, gitu ya. Nah kemudian di sini kita baru pinjam lafaz, ya. Apa pinjam lafaz fi? Pertanyaan maknanya fi itu apa? Dorfiyah muqayyada bisyai'in. Dorfiyah yang sudah terkoyiti dengan sesuatu. Tamam ya? Dan ini adalah makna juz'inya, ya kan? Jadi fi itu lafaz, maknanya adalah dorfiyah muqayyada dan makna itu adalah juz'i. Dan ini menjadi makna asli dari si fi. Berarti apa? Berarti lafaz dari makna-makna juz'i ini adalah fi. Tamam ya? Lafaz dari makna-makna juz'i dari dorfiyah itu apa? Itu fi. Barulah karena tadi fi-nya itu ternyata di ayat itu nggak pas kita artikan dorfiyah, maka apa? Oke, nah gitu kita pinjem yang asal maknanya fi itu adalah dorfiyah muqayyada bisyai'in juz'i, kita pinjamkan untuk makna juz'i lain. Apa? Yaitu istilah muqayyad bisyai'in. Yaitu apa? Yaitu istilah tadi. Karena apa? Karena istilah ini karena juz'i dari istilah ini kena tasbih, dorfiyah juz'i ini juga kena tasbih, maka apa? Kita boleh sekarang perlakukan di anak-anaknya. Nah maka apa? Maka lafadz fi yang bermakna dorfiyah muqayyadah bisyai'in yang sifatnya juz'i, kita pinjam lafadz fi-nya ini yang hasil menunjukkan mana ini, kita pinjam untuk menunjukkan makna ini. Mana istilah muqayyad bisyai'in. Yang mana? Istilah muqayyad bisyai'in ini kan aslinya apa? Makna dari Allah. Ya kan? Makna dari Allah. Tapi apa? Tapi kita pinjam lafadznya fi ini untuk menunjukkan maknanya si Allah ini. Nah itu loh. Ya. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, kita harus memahami apa itu muta'alaq makna harf, kenapa kok alasnya begini, kenapa alasnya begitu, kemudian prosesnya bagaimana. Nah itu loh, makanya kenapa kok ana pisahkan pembahasan isti'arah fil harfi ini di video tersendiri. Karena apa? Karena banyak sesuatu yang antum harus ulang-ulang kembali, harus belajar kembali, apalagi kalau misalnya antum belum paham sampai sekarang ya, antum bisa ulang lagi, bisa lebih mendalami lagi seperti itu. Kalau misalnya alam anak boleh ringkas, ya prosesnya itu gimana sih secara ringkasnya mas? Gitu ya, dari yang antum tadi jelaskan dari bawahnya, dari atas tuh gimana sih ringkasnya? Gampang ringkasnya. Isti'arah yang terjadi di huruf itu ringkasnya prosesnya ada, pertama, tasbihkan antara dua muta'alaq makna huruf. Jadi ada dua muta'alaq makna huruf, kalau di sini adalah dorfiyah dan juga istilah, itu tasbihkan dulu. Paham ya? Yang kedua adalah mengalirlah tasbihnya dari muta'alaq makna harfi ke makna juz'i-juz'inya. Jadi karena tadi antara bapaknya yaitu dorfiyah yang sifatnya kulli, kemudian istilah yang sifatnya kulli, dia dua-duanya kena tasbih, maka apa? Tasbihnya ini ngalir dari bapaknya ke anaknya juga. Tamam ya? Nah, baru kemudian pinjam lafadz yang menunjukkan atas makna juz'i dari muta'alaq makna harf yang pertama untuk makna juz'i dari muta'alaq makna yang kedua. Jadi kita sekarang pinjem lafadz yang dia itu menunjukkan atas makna muta'alaq dari makna juz'i yang pertama ya. Makna juz'i dari muta'alaq huruf yang pertama itu kita pinjam kepada mana? Kepada makna juz'i dari muta'alaq harfi yang kedua. Ya, kalau di sini fi di sini maknanya dorfiyah muqayyadah bisyai'in dan ini adalah juz'i, maka apa? Maka ini adalah lafadz fi ini menunjukkan menunjukkan atas makna juz'i dari muta'alaq makna harfi yang dia sifatnya kulli yaitu dorfiyah. Kita pinjam untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan makna juz'i dari muta'alaq makna harfi yang satunya yaitu istilah. Nah, itu loh maksudnya. Tamam ya? Tasbihkan dulu muta'alaq makna harfinya, kemudian mengalirlah tasbihnya itu dari dari bapaknya yaitu muta'alaq makna harfi ke mana juz'inya. Baru nanti di situ kita cari lafadznya apa sih lafadz dari makna juz'i dari muta'alaq makna harfi yang pertama, lafadznya apa? Fi. Kita pinjem itu, kita pakaikan untuk makna juz'i dari muta'alaq makna harfi yang kedua. Nah itu loh ya, itu maksudnya dari atau proses dari isti'arah, dari isti'arah
fil harfi, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ijronya bagaimana? Atau ngirofi secara ilmu bayinya gimana? Nah, gampang. Ngikuti di kitab aja bahasanya. Apa? Syubbiya al-istilahul mutlak bidorfiyatil mutlaqo bijami'it tamakun fikulin. Kita tasbihkan antara dua makna mutlak makna harfi, yaitu istilah yang sifatnya mutlak dan dengan apa? Dengan dorfiyah mutlaqo. Kita tasbihkan dua ini. Kemudian apa wajah syabahnya? Oh, wajah syabahnya ternyata apa? Tamakun fi kulli. Dua-duanya punya apa? Tamakun, gitu ya. Fasaro at-tasbih minal kulliyat ila juz'iyat. Kemudian apa? Mengalirlah tasbih itu yang awalnya dari makna kulli, yaitu muta'alaq makna hurufnya, ke mana-mana juz'inya. Gitu ya. Kemudian apa? Fastu'irat lafdhatu fi al-mawdu'a lid-durfiyatil juz'iyati listilain juz'i. Maka apa? Maka kemudian kita pinjam lafadz yang menunjukkan makna dorfiyah yang sifatnya juz'i untuk makna istilah yang juz'i. Nah, gitu ya. Jadi kita cari lafadz yang menunjukkan makna yang juz'i dari muta'alaq makna harfi yang pertama untuk dipakai makna juz'i dari muta'alaq harf yang kedua. Ala sabilil isti'arati taslihiyah at-tabaiyah. Atas dasar isti'arah atau caranya adalah dengan cara isti'arah yang taslihiyah yang tabaiyah. Paham ya? Nah, insya Allah begitu teman-teman sekalian. Kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang merasa kok agak bulat ya, kok masih agak bingung ya, silakan bisa diulang lagi ya. Bisa diulang lagi, kemudian dipahami lagi lebih lanjut, atau bisa tanya di kolom komentar, bisa. Nanti insya Allah akan anak jawab. Begitu ya, insya Allah besok kita akan membahas tentang isti'arah makniyah ya. Kemarin kan ada tasriyah, ada makniyah. Ya kan kita hanya bahas yang bagan atau bagan yang tasriyah doang, yang mana tasriyah dibagi dua, asliyah dan tabaiyah. Nah, kita sudah bahas yang kanan ini. Sedangkan yang makniyah ini belum sama sekali. Nah, insya Allah besok kita akan bahas yang makniyah. Begitu aja teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mudzakarah. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.